Yang terhormat Ibu Vicky Elizabeth, selaku mentor jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, para peserta yang hadir pada acara hari ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan di akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Vivi. Apa kabar Ibu Vivi? Baik. Apa kabar Mbak Aca? Baik Ibu, alhamdulillah bisa ketemu Dengar lagi. saya ya? Dengar Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Berikutnya Seru ini. Ini seru nih, ada Pak Nuri ini. Iya Bu. Saya kalau ada Pak Nuri jadi grogi nih. Pertanyaannya banyak. Iya benar banget. Seru. Langganan ya Bu. Seru. Alwais. Iya benar. Ada Pak Dede juga. Monggo silakan. Salam sehat Bu. Salam sehat Pak Dede. Gimana istrinya, aman? Sehat-sehat semuanya. Seru ini, sebelum mulai kita bersapa-sapa, alhamdulillah Jogja rame, bisnis luar biasa saya boleh bilang. Dari setelah Lebaran banyak kegiatan di Jogja, ada Pasparawi juga, itu lomba paduan suara senasional dan kegiatan yang lain, seru pokoknya. Mudah-mudahan di sana juga seru, di kampus juga seru nih, gitu. Monggo Mbak Aca. Baik, ya Ibu Bapak, selanjutnya saya akan membacakan seperti biasa biografi dari Ibu Vivi terlebih dahulu. Seorang corporate general manager di IOM Hotels Group yang mengawali karirnya sebagai sales and marketing di Soul Inn Legend Bali, Alam Kukul Boutique Resort, dan Key Account Director Accor Indonesia. Di awal 2010, beliau pindah ke Jogja bergabung di Hyatt Regency Yogyakarta sebelum bergabung di Aero Travel, member of Garuda Indonesia. Salah satu pengalaman baru yaitu menjadi GM di salah satu hotel apartemen student park di Jogja. Beliau adalah salah satu sosok yang berdampak di dunia industri perhotelan untuk berani maju dan memimpin. Baik, tadi adalah gambaran kecil mengenai profil biografi dari Ibu Vivi tersendiri. Tanpa berlama-lama nih Ibu, saya persilahkan langsung ke Ibu untuk pemaparan materinya ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Boleh, terima kasih Mbak Aca. Selamat sore dulu dong, semangat dong. Ya, selamat sore Ibu. Sore, ada Pak Dede, Pak, aduh banyak sekali. Ini ada yang mahasiswinya juga kah di grup ini? Ada Bu. Luar biasa. Ada Mbak Iin, ada Mbak Fani, Mbak Dila. Ini Pak Pandu Susanto apa Mas Pandu ya? Ini seru nih. Intinya kita mau sharing ya, Mbak Aca dan teman-teman, berdasarkan apa yang Bu Vivi kerjakan saat ini. Ini sebenarnya sesi ketiga saya berbagi, sharing dengan kalian semua di sini. Dan itu akan related satu sama yang lain. Mungkin kalau yang join dengan saya di sesi pertama, kebetulan sesinya sama ya, sales marketing during pandemi. Kalau kita ngomong pandemi sampai hari ini juga masih ya. Benar Ibu. Dan tetapi kita sudah banyak belajar satu, menjaga diri kita sendiri tetap sehat, menjaga gimana menjalankan di pola new normal saat ini. Buat mahasiswa mahasiswi juga pastinya ada SOP di kampus ya, buat kami Bapak Ibu guru, dan buat saya khususnya di industri perhotelan itu SOP banyak sekali. Kita mau ngebahas sedikit keberlanjutan antara sesi pertama yang during pandemi itu ya, maksudnya dari awal waktu Bu Vivi mengerjakan beberapa tugas di sales marketing di awal pandemi, waktu itu saya sudah paparkan. Nah, ini sekarang saat ini apa sih yang bisa kita lakukan dari belajar kita di pandemi dan masih pandemi, dan 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun kita menjalani kehidupan new normal, benar nggak? Jadi Mbak Aca boleh saya dibantu sharing screen ya? Oh udah langsung, boleh.
Silakan Ibu. Sebentar ya. Oke, kita sharing-sharing aja. Ini nanti langsung di-cut aja kalau ada pertanyaan biar seru, biar nggak ngantuk. Wah, Bu GM jadi guru ini Baik, kan Ibu, nggak boleh. lucu. Oke, oke, bisa lihat ya presentasi Bisa saya Ibu, ini. jelas. Oke, jadi kalau kita di grup ini ada yang join di sesi pertama saya during awal pandemi, mungkin ada recordnya juga bisa dilihat lagi. Actual kondisi kami hotelier khususnya di Yogyakarta. Saya ngomongin di Yogyakarta because saya based di sini mengerjakan atau taking care beberapa properti yang ada di Jawa Tengah juga. Jadi kita lihat, tetapi dengan waktu berjalan itu gimana sih kita stand di mana nih saat ini? Yuk kita ngobrol di sini ya. Sesi pertama waktu itu banyak sekali pertanyaan, saya seru banget waktu sesi pertama kita ngomongin new normal untuk sales marketing. Waktu itu ada salah satu fokus kita di awal periode pandemi adalah bagaimana sih status pariwisata khususnya hotel yang ada di Yogyakarta dan dimanapun ya khususnya di Indonesia. Pasti perubahan market itu nomor satu. Jadi waktu itu saya minta tolong teman-teman di sesi pertama kita lihat analisa kita di properti masing-masing, analisa apa sih strength kita dan sebagainya. Lalu challenge kesempatan itu, waktu itu apa sih yang bisa kita ambil walaupun mungkin belum jalan. Karena waktu itu memang dynamic ya, pandeminya masih naik turun, PPKM-nya masih bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Lalu diskusi internal dengan tim, khususnya saya punya tim yang ada di beberapa properti, saya biasa ngajak ngobrol apa sih yang bisa kita tuangkan ya agar hotel masih tetap jalan, masih ada revenue, diusahakan hotelnya tidak tutup dan sebagainya, ya toh. Lalu bisa dikerjakan apa sih yang bisa fit dengan market saat itu. Ya, lalu yang kita maksimalkan ini pasti Markom ya. Markom itu paling suka dan paling fokus dengan kolaborasi karena akan related ke brand, ke image, ke strategi, ke sales dan sebagainya. Nah, ini kita recap waktu sesi pertama kita udah diskusi ini. Tapi jalan apa enggak? Nah, waktu itu kita masih meraba, ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Pandemi saat ini pastinya sudah paham ya, sudah lebih dari 2 tahun. Concern kita adalah SOP new normal. Sampai hari ini saya sangat agree ya sebagai hotelier, sebagai praktisi bahwa SOP new normal itu adalah pegangan saya ya. Karena situasi itu beda dan itu harus kami jalankan. Jadi ini sudah menjadi apa ya? Menjadi pilar kami, sudah menjadi blood hospitality bahwa kita punya SOP new normal. Oke. Lalu dengan beberapa aturan dari kementerian yang harus kita jalankan dan saya pikir ini bagus ya semacam mandatori, kita harus melihat sisi bahwa di berbagai sudut itu sangat penting ya, khususnya di cleanliness, healthy, safety environment itu kita harus jalankan sesuai dengan program Kemenparekraf. Ini ada di sesi Bu Vivi yang kedua, CHSE ya. Ini sangat berhubungan sebenarnya. Teman-teman sales itu akan berhubungan satu sama lain karena fokus kita itu yang saya sampaikan tadi ada SWOT analisa. Jadi analisa itu selalu berkembang. Lalu setelah internal kita jalan, sudah ada new konsep, SOP, CHSI, pasti marketnya berubah. Saya ngomongin saat ini ya. Kemarin pandemi awal, pandemi 1 tahun, atau bahkan 2 tahun kemarin, market saya totally berbeda dengan hari ini. Saya ngomongin hari ini. Saya ngomongin beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan ya, khususnya setelah Hari Raya Idul Fitri, kok market saya berbeda ya. Buying power-nya itu juga bisa kita lihat. Lalu juga konsep beberapa kalau semua pada ngelihat sekarang lebih transparan ya, harga hotel semua gampang dilihat dari mana.
dari online travel agent. Benar nggak sih? Dulu kita mau cari harga kamar aja harus telepon ke hotel. Nah, ini sekarang kita bisa lihat. Nah, ini kita pelajari di sini. Ini ada video, menurut saya ini bagus, ada beberapa konsep digital marketing, karena ini benar-benar kalau saya lihat konsep ini kita harus kembangkan, mungkin juga tidak hanya hotelier, tapi dengan properti atau produk yang lain. Kita lihat ya, sebentar ya. Ini nggak panjang kok. Oke. Digital marketing is becoming one of the most important parts of overall marketing efforts. Having a solid digital marketing strategy stand up from the competition, consider your destination and this video will look at 3 international digital marketing strategies that you should consider if you want to boost your hotel bookings. First of all, use your website to increase your brand awareness. Many hotel managers want to use their website to get more direct bookings, as this allows them to avoid paying commissions to online travel agencies. However, if your brand awareness is low, then it would be a better idea to use your website as your main tool to improve this. You should not use keywords from broad to specific users at all stages. You should also translate your website into native languages of your target markets. You might consider SEO. Secondly, create media. Travel and stay connected with them. It enables resort hotel to engage with travelers across inspiration stages. Make sure that your social media content is useful. Consider social media contests as buzz. Remember to embrace generated content and share on social media. You might also want to consider collaborating with many travel ideas from travel influencers on Instagram. And finally, showcase your hotel video. Video content is a great tool for forms. You can use videos on your website, blog, on social media, and brands. Having your own channel on YouTube can also be a good if you host your videos on YouTube, make sure you optimize them. Do your keyword research in a similar way to that. Oke, ini Bu Vivi senang banget ngelihat atau searching beberapa YouTube ya. Teman-teman juga boleh bisa lihat referensi bagaimana digital marketing untuk hotelier ya, tips kreasi atau inovasi dari beberapa belahan dunia itu benar-benar kita harus aktif. Jadi kita yang harus menentukan diri kita mau dibawa kemana. Saya dan tim saya selalu belajar dari siapapun agar kita itu enggak sisi yang hanya satu ya. Dulu kalau kita ngelihat sebelum ada sosial media, tapi zaman Bu Vivi jadi sales dulu, lebih banyak semua berbayar. Benar nggak sih? Kalau sekarang Mbak dan Mas banyak sekali mendapatkan sosial media luar biasa dan gratis. Nah, trik apa sih yang harus kita pakai agar kita tetap bisa konsisten, bisa membangun brand dan sebagainya? Banyak sekali ide yang harus kita lihat. Kalau tadi kita lihat video, ada beberapa poin yang harus saya ambil karena ini benar-benar membantu sebuah hotelier khususnya di era saat ini pandemi. Contoh a simple thing, hampir rata-rata during pandemi ini, market yang ada di hotel saya kebanyakan dari online travel agent. Ya, jadi mungkin ini hotel yang lain juga akan seperti itu, tapi saya membacanya dari hotel saya lah karena saya yang setiap hari membaca. Jadi kenapa tidak saya ngedukate internal internal program yang kita miliki, sales marketing target yang kita miliki agar bookingan atau reservasi itu directly ke hotel. Dengan apa? Tools yang saya gunakan itu pastinya adalah dari dulu kita punya website.
ya, dari zaman sebelum pandemi, saat ini pasti punya. Menarikkah website kita yang tadi disampaikan sama Mas Bule itu ya? Targeted nggak website kita? Keywordnya bener nggak sih? Jadi orang mau membacanya itu bener nggak sih? Terus market saya yang mungkin kalau kita lihat ya ini bulan Juni yang kebetulan sudah terbuka gate-gate kedatangan dari internasional. Kebetulan tamu di in-house sampai hari ini sudah banyak nih market dari Eropa, UK sudah ada. Nah, tetapi apakah market domestik saya turun? No, market domestik saya tetap dan itu bagus. Ya, apa saya harus menggunakan bahasa yang mungkin saya akan memberikan atau mengupdate hotel produk saya dengan bahasa saya sendiri atau local language atau bahasa Indonesia untuk local market maksud saya. Nah, itu mungkin adalah salah satu yang bisa saya lakukan agar tamu juga nggak merasa, aduh, saya membaca harus saya translate lagi nih. Nah, jadi itu mungkin yang saya pelajari dari situ. Saya menggunakan native language atau mungkin juga lokal Indonesian language. Saya mau target local market ya, dan saya akan membuat konten-konten itu lebih menarik. Ya, jadi itu lebih ke goal kami agar digital marketing kami itu berfungsi. Ini ada di sesi pertama saya, Intelligent Market Strategy. Di sini adalah aktivitas hotel saya. Bagaimana saya bisa membranding Ayom Group saya, salah satunya ada Greenhouse, Ayom Java Vies, Omio dan sebagainya, biar itu mulai market mendengar. Ya, dengan apa? Yaitu tadi ada beberapa sosial media yang bisa saya kembangkan. Ya, saya akan melihat bahwa brand kita itu sudah mulai ada terdengar di market. Ya, sudah ada standarnya, saya bisa measure, saya bisa menjalankan metode atau inovasi yang terukur yang saya sesuaikan dengan market saya. Nah, itu yang kami pahami bahwa digital marketing ini adalah proses yang luar biasa buat hotelier. Saya pikir semua hotelier agree dengan. Oke, salah satu konsep di digital marketing kita menggunakan search engine optimization. Jadi mungkin teman-teman di sini pasti diajarin juga ya, khususnya yang related sales and marketing di era modern, bukan new normal lagi tapi modern. Karena banyak aktivitas hotel yang bisa dikembangkan. Salah satunya saya sampaikan website. Ya, website kita rapikan, kita bikin orang menarik untuk membaca, orang sangat tertarik untuk booking lewat sini, ya tanpa harus lewat ke pintu yang lain. Payment juga saya dimudahkan. Jadi lebih ke nature. Jadi orang itu lebih ke menggampangkan orang itu untuk membuat atau melakukan transaksi. Jadi kita harus pahamin dulu internal kita. Tools kita itu berbobot atau membuat orang lain susah atau website yang hanya sekedar informasi. Nah, itu saya selalu godok dengan teman-teman di sales marketing bahwa kita perlu ada engine search yang mendescribe di website kami atau tools yang lain itu benar-benar sesuai dengan target yang akan kami tuju. Lalu, tip hotel yang juga bisa kita gunakan ini semua hampir sama, tidak hanya hotel ya. Kita bisa gunakan semua produk yang dijual pasti akan menggunakan kata kunci yang tepat ya kalau dia mau mencoba atau masuk ke SEO. Jadi dia akan mencari judul menarik mungkin agar produknya langsung keluar. Contoh nih, kalau kalian search nih, hotel konsep hijau di Yogyakarta, pasti langsung keluar Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Nah, karena apa? Karena kami mencoba konsep atau image hotel ini bisa tetap sustain, bisa tetap diterima dan dicari. Jadi simple aja, lupa nama hotelnya apa ya, Greenhouse. Tapi saya coba search hotel Instagramable di Jogja.
itu pasti akan muncul salah satunya adalah greenhouse. Nah, kita akan membuat bagaimana sih nggak gampang seperti itu. Saya menggunakan SEO agar saya bisa menempatkan triks apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan kita punya strategi business marketing, ya. Description-nya harus menarik, ya. Kontennya juga menarik, atau mungkin foto, blog, story, ya, itu juga harus menarik. Dan of course tentunya tools, ya. Sekarang website kan bisa dibuka dimanapun. Kalau di PC bentuknya seperti ini. Kalau di mobile very easy, terus cepat, segala macam, itu kan kita bisa maksimalkan di situ. Jadi itu semua adalah strategi yang bisa kita jalankan saat ini. Oke, ini contoh aja, mobile. Kita mau lihat nih review tamu atau kita mau lihat konsep hotel Instagramable paling dicari di Jogja. Nah, ini yang di bawah ya kalau kita lihat di sini. Nah, nanti kita akan keluar di sini. Ini salah satu yang membuat brand itu apa ya, mulai dilihat sama market. Ya, belum tentu hotel saya ini yang saya manage itu semua orang tahu. Tidak, for sure tidak. Apalagi saya lokal brand loh. Saya dengan konsep Indonesian Nature lokal brand, Green Hotel. Nah, tetapi saya harus punya keywords yang orang bisa, oh apa sih hotel yang tanamannya banyak, yang kayak hutan, padahal itu di tengah kota. Nah, jadi atau oke, hotel yang konsepnya eco-conscious itu apa? Nah, jadi something like that yang harus saya buat agar saya punya image sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah SMO, Social Media Optimize. Jadi kita mengoptimiskan. Ini hampir semua pakai, tidak hanya hotelier ya sekarang, semua serba free. Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Hampir semua yang ada di grup ini pasti updated, pasti lebih pintar daripada Bu Vivi. Dan saya yakin apapun bisa masuk di situ untuk sebuah produk, ya, apalagi kalau kita orang sales and marketing. Tapi kalau kita masuk atau update atau upload yang tidak sesuai dengan strategi atau konsep, itu juga akan mempengaruhi kami di sales marketing karena itu tidak akan meng-create sesuatu demand atau alias bahasa anak muda meleset, ini saya konsepnya ini, saya update-nya ini. Nah, kita semua di sini akan mengoptimalkan apa yang dinamakan sosial media agar sales marketing itu biar tahu nih, analisa kita mau dibawa kemana. Nah, market tuh dibawa kemana? As a simple simple hotels ya, Mbak dan Mas. Ini saya kasih hotel di dekat-dekat saya. Ini bagus semua hotelnya. Ini sahabat-sahabat saya yang ada di situ. Tapi emang dia punya konsep beda karena produk beda, di keunikannya beda dan sebagainya. Tetapi kami di sini selalu melihat bahwa kami punya market yang berbeda-beda. Ya, harapan semua orang, harapan semua GM kan pasti market itu jangan jangan price war, jangan rotinya dibagi-bagi, tetapi punya roti yang punya piring sendiri-sendiri, kan harapannya gitu. Jadi kalau memang tamu hotel yang di tengah ya nggak usah nyari kiri ke kanan, sudah tahu. Nah, bagaimana itu agar bisa maksimal? Nah, ini tugas sales marketing yang bisa mengoptimalkan SMO tadi. Itu contohnya. Kecepatan nggak Mbak ya? Oke, lalu analisa. Oke, nanti kalau kecepatan kasih tahu ya Bu Vivi ya. Jadi suka kadang Bu Vivi ngasih trainingnya sama anak tim sendiri, jadi suka cepat. Jadi Oke, kita kembali media analisa. Analisa sangat penting dan kita boleh banget membuat analisa hotel atau produk kita dengan kompetitor. Karena kalau kita nggak lihat kompetitor, kita tidak tahu stand di mana kita sekarang. Nah, salah satu hotel itu harus punya sesuatu tagline atau keunikan yang berbeda. Yang tadi Bu Vivi saya sampaikan tadi, karena kalau sudah ada seperti itu di analisa nanti kita bisa tahu berapa sih
yang kita dapat target tepatkah kita? Benar nggak sih? Dari demografisnya, dari unique selling point-nya, dari market segmentasinya. Nah, karena dari semua analisa ini kita godok, kita berikan ke seorang sales untuk jualan. Ini belum menghasilkan revenue, Mbak. Ini baru mengedrive menjadikan sebuah revenue. Revenue-nya nanti siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah seorang sales. Ya. Jadi kalau salesnya sudah tahu nih, oh, Greenhouse ternyata umur 20 sampai 35 nih kegemaran. Oh, orang semua suka foto-foto di sini. Oh, maunya di dekat Jogja, nggak jauh dari Malioboro, nggak jauh dari Keraton. Oh, ternyata banyak single traveler. Nah, nanti itu terbaca semua. Sales itu akan ngedrive. Oh, berarti ya udah saya nggak bisa cari yang mungkin era-era market yang berbeda seperti itu. Oke, lalu kita bisa melihat beberapa aktivitas dari yang tadi saya sampaikan di posisi mana yang benar-benar berkonsep dan diminati menggunakan sosial media. Hampir semua tahu lah, ini Bu Fi nggak usah sharing, pasti semua tahu. Tetapi kita harus membuat engagement atau sesuatu yang diminati, yang saat itu dilihat, dibaca, atau dan sebagainya. Karena tamu-tamu unik ya, kadang nggak suka ngelihat kamar terus, nggak suka ngelihat pool terus, tapi mungkin dia suka melihat destinasi ya. Jadi hotel memberikan informasi ada destinasi baru di Jogja, contohnya itu diminati. Nah, itu yang harus dan kita harus mengerti, seorang markom saya harus mengerti bahwa somehow sometimes tidak harus internal di produk saya harus saya update setiap saat. Oke, jadi kita harus melihatnya di situ. Oke, kita melihat adalah platform ya, data ya. Ini semua pasti setuju dan hampir semua menggunakan ya, walaupun yang bawah-bawah enggak. Tapi at least kita name it lah, 5, 6 ke dari atas itu pasti pada yang punya ya di handphone kalian masing-masing. Karena apa? Ternyata memang loh di Indonesia ini ada 5 besar itu lumayan berbobot. Nah, di sini saya sebagai GM, saya instruksi ke tim saya, ini lihat loh, ini dipakai nih. Jadi ini tuh bagus buat kita mempromosikan hotel kita, ya toh? Dan kita bisa memberikan kreasi di situ, ya toh? Ada YouTube, ada WhatsApp dan sebagainya dan hampir rata-rata free. Paling ada yang IG berbayar atau apa yang berbayar, tapi mungkin saat ini tidak kayak zaman Bu Vivi jadi sales dulu mahal. Tapi sekarang masih make sense menurut saya, ya kita budgetkan. Nah, ini platform-platform yang di season pertama Bu Fi sudah sampaikan dan kita bisa maksimal. Oke? Lalu next adalah SEM. SEM ya, Search Engine Marketing. Ini kalau saya boleh bilang, ini adalah strategi kami hotelier biasanya menggunakan third party karena related dengan sistem. Ini lebih mendevelop website atau apapun kita agar kita bisa keluar. Ya, jadi di dalam website itu kan kita harus ada booking engine, harus ada payment gateway, harus ada dan sebagainya. Which is itu tidak semua kita punya sistem itu karena mahal. Tetapi kita bersyukur di era saat ini banyak sekali third party yang bisa mengelola. Nah, salah satu dan itu lokal sistem, Indonesian sistem juga sudah mulai banyak yang bisa mengelola. Nah, ini kita gunakan agar website kita itu bisa maksimal. Booking lebih mudah. Allotment bisa kita update. Harga bisa kita update, benar nggak? Lalu payment sekarang ya, aku kalau nggak salah di hotel yang saya manage itu ada 17 metode payment yang berbeda-beda, ya. Banyak sekali, tidak hanya bank yang besar-besar, tetapi banyak sekali yang bisa tamu-tamu lakukan dan itu menyamankan tamu.
Saya pikir ini SEM ini sangat bagus dan banyak hotelier dan saya pikir hampir semua hotelier yang websitenya benar-benar dimaksimalkan pasti akan memakai program SEM ini. Lalu dari semua yang tadi itu lebih ke tools ya, Mbak Mas. Tapi kita mau melihat nih perubahan segmented apa nih di masa saat ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini 2 minggu yang lalu. Saya pertama kali grup ini datang dari UK. Dan ini sudah 2 tahun saya tidak kedatangan mereka, akhirnya mereka datang. Dan itu saya membaca market bahwa saat ini saya sudah mulai membuka pintu untuk market luar. Bukan berbeda, tetapi market luar adalah biasa tinggal di hotel kami bisa 3 hari. Ya, kalau average tamu lokal saya itu 1 malam. Jadi kalau 3 hari, saya harus bisa memaksimalkan hotel saya ini beraktivitas, Mbak, biar tamunya nggak jenuh. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya toh? Jadi kita bisa membaca nih origin marketnya itu apa. Oh, kalau tamu UK, dia punya 1 bulan libur di Indonesia, dia line arrangement, dia suka sekali local food, umurnya sekitar sekian-sekian, gendernya sekian, terus dia suka sekali ngelihat museum. Jadi orang sales marketing saya sudah prepare. Ya, buying power-nya ada. Length of stay-nya ada. Product needs-nya harus kita rapikan. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, lalu kalau nggak salah ya, waktu beberapa minggu yang lalu kita ada coaching mentor dari Pak Irawan ya, Mais Business. Pak Iwan ada food gastronomi, benar kan? Benar. Saya selalu melihat itu. Ini tuh nggak beda jauh dengan yang Bivi sampaikan. Karena yang beliau sampaikan itu akan diakomodir marketing ya dan sales untuk menjual. Pak Iwan dengan food gastronomi, dengan aneka ragam, dengan history, dengan cerita food itu. Pak Irawan dengan MICE konsep ya. Sekarang new normal konsepnya begini, begitu, begini. Itu akan menjadi tool seorang sales, seorang marketing membuat konten dan seorang sales untuk menjual. Jadi ini sebenarnya saling berhubungan ya di produk yang itu. Nah, sekarang harapan kita di 2022 yang alhamdulillah puji Tuhan sudah membaik ya kalau saya boleh bilang. Sudah saya melihat marketnya udah mulai sedikit steady. Lalu kita harapan kami adalah itu tidak akan jauh berbeda dengan 2019. 2019 itu market yang luar biasa. Ini sebelum pandemi ya. Bisnis, MICE, event, social event itu luar biasa. Nah, siapkah kita dengan itu? Dengan konsep new normal, harus siap. MICE kita sudah tampung, sudah berani, tapi kita tidak boleh lengah dengan namanya SOP, CHSE, new normal, konsep itu harus tetap kita pegang. Lalu bagaimana kita melakukan itu? Kolaborasilah dengan media, dengan airlines, dengan PCO, ya atau juga kita bisa mengundang teman-teman atau klien kita yang lama kita jawil, kita colek lagi nih bahwa di Jogja kondisi seperti ini saat ini, penerbangan ada seperti saat ini, updated dan sebagainya. Mungkin harapan kami di hotel, harapan seorang sales adalah bahwa tamu-tamu akan membaca dan melihat seperti itu. Oke, ini adalah salah satu kegiatan ya yang kita lakukan di saat-saat beberapa saat yang lalu. Saya sudah sampaikan juga kolaborasi ini udah mulai kita lakukan lagi. Ini Bu Vivi seminggu yang lalu kerjasama dengan TV nasional dan itu luar biasa buat saya, mahal tetapi konsep banget. Dan itu fokus banget, targeted buat saya. Nah, ini kita lakukan. Lalu ada kolaborasi yang kita tetap karena konsep saya hotelnya adalah hotel menaungi komunitas, jadi tetap kita jalankan. Dan itu sudah mulai kita lakukan
agar mereka juga bisa mengapresiasikan diri karya mereka ya. Setelah 2 tahun ini mungkin tidak banyak beraktivitas. Airlines juga sudah mulai banyak, airport di Jogja juga cantik dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Lalu media, of course media itu paling seneng banget kalau ada update baru aktivitas khususnya media teman-teman yang ada di Jogja. Jadi dengan kegiatan yang masih tetap fokus ya dengan konsep new normal, tetapi teman-teman masih berkreasi dan hotel bisa tahu menjalankan media itu dengan senang hati, dengan sangat welcome, bisa memberikan mengakomodir kami. Oke? Nah, ini salah satu. Oke. Lalu next ya. Tadi udah ngomongin kita ke marketing dari A, B, Z tadi. Habis ini, terus begini, dan begitu. Nah, tapi gimana dong? Salesnya, masuk marketing kan bukan target ke customer ya, dia toolsnya, memberikan peluru ke sales. Nah, sales setelah diberi peluru tadi yang Bu Fi sampaikan slide di depan, dia sudah mulai mapping. Waduh, saya harus mulai membuka pintu. Travel agent harus mulai produktif lagi, harus menghasilkan. Corporate government ini sudah bisa bikin acara dengan konsep new normal, ini sudah mulai. Website saya yang saya sudah bayar third party untuk mendevelop harus saya maksimalkan, benar nggak sih? Direct itu yang tadi membership yang bisa kita maksimalkan, tamu-tamu yang sudah berapa kali tinggal di hotel, ya kita harus update lagi, kita harus jawil lagi, kalau orang Jawa bilang. Nah, ini yang saya lakukan. No easy, tapi itu all the process, ya. Jadi semua yang kita lakukan harus punya sesuatu agar menarik dari unsur marketing dan dari unsur sales, ya. Dengan regulasi sekarang sedikit ada kemudahan saya boleh bilang, lalu prosesnya lebih mudah, airportnya juga airlines-nya penambahan, orang bule juga sudah bisa datang, malah ada visa upon arrival, gitu. Demand-nya bukan hanya di weekend, tapi weekday juga sudah mulai tinggi, ya kan? Dan produk di dalamnya kita harus benar-benar ready, harus sesuai dengan sertifikat yang kita sandang, ya. Harus clean, harus higienis, harus healthy, harus safe, ya, environment, sustain, dan sebagainya. Oke. Nah, ini sedikit lagi ya, masih ada waktu, Mbak? Masih Ibu, silakan. Oke. Saya sedikit lagi ya, ini lebih ke maintain aja sih, bagaimana hotel kami kita maintain, karena tidak mudah sebuah manajemen lokal hotel yang kita usahakan tetap sustain dan diminati market, ya. Nah, ini yang kita sampaikan waktu di sesi pertama, sis harus lebih aktif, ya. Sis nggak bisa nangkep bola, harus cari bola, harus cari ikannya. Nah, kita tetap lakukan di sini. Lalu kita akan targeting, mau dibawa kita kemana? Mau dibawa ke direct customer atau di B2B? Ya, lalu kita harus tetap updated ya, foto yang bagus, konten yang menarik agar tamu di semua pintu itu tetap maksimal. Oke, lalu bangket event yang kita sampaikan yang waktu Pak Irawan cerita. Sampaikan di sesi beliau bahwa sudah mulai nih di periode sekarang banyak sekali new inquiry tentang event. Ada MICE, ya. MICE itu adalah meeting, insentif, ya kan, exhibition. Jadi sudah mulai berdatangan. Saya sudah mulai dapat email atau kontak dari customer, bisa direct dari corporate atau melalui travel agent atau IO atau PCO yang mereka bertanya nih. Nah, itu yang kita harapkan yang saat ini, I'm talking saat ini. Lalu produknya, kita lebih sedikit fleksibel,
bisa tailor-made antara produk hotel combine dengan sightseeing. Jadi ini udah beberapa destination kita kerjakan bareng. Contohnya saya ini lagi mikir nih di TWC Taman Wisata Candi itu salah satu candi di Prambanan ada program Ramayana Dance kan. Mungkin pandemi kemarin rada-rada buka tutup, ini sudah mulai saya dengar khususnya di weekend sudah. Nah ini hari ini saya juga ngirim tamu orang Belanda lihat di situ karena memang ini adalah sesuatu yang unik. Jadi saya bisa bundling itu dengan kamar. Ya lalu corporate government sudah mulai meeting. Hari ini saya juga ada meeting ya. Lalu insentif, mungkin penambahan yang tadi saya sampaikan, meeting dari government plus visit desa wisata, contohnya seperti itu. Lalu juga ini sudah mulai wedding kan, kalau di manapun ya, khususnya di Jogja, ini sudah mulai menengok lagi ke hotel, walaupun itu small number, 150 pax dan sebagainya. Social event, jadi ini adalah saat ini kita visit yang benar-benar sudah mulai terlihat inquiry, pertanyaan dari mereka. Sanggupkah kita? Harus dong. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dari inquiry itu? Ya tadi kita dari program kerjasama agar tetap terdengar, partnership dan sebagainya harus tetap dijalankan karena poin ini adalah bisa menjadikan hotel ini sustain, ya tetap terdengar. Salah satunya yang saya sampaikan beberapa ini. Fokus, jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan di media partner. Oke, sesimpel partnership yang bisa, tidak semua loh media TV, media radio yang kalau kita mau bikin kerjasama harus membayar yang cukup mahal. Tidak, banyak sekali partner yang bisa bekerja sama ya dengan mungkin barter atau mungkin mereka mengirimkan influencer yang bisa bekerja sama dengan hotel dan destinasi. Nah, itu kita kerjakan terus. Nah, kolaborasi ini benar-benar salah satu konsep khususnya di hotel saya yang benar-benar konsep komunitas influencer ini memang salah satu target kami. Jadi mungkin Mbak-mbak juga udah tahu ya paling pinter namanya influencer, lalu KOL, Key Optional Leader, Opinion Leader, bahwa benar-benar kita targetkan. Buat kami hotel manajemen Ayom sangat target dengan ini. Ya, ada beberapa contoh yang kita lakukan selama pandemi. Kita menginvite KOL ini dari beberapa expert, dari dokter, dari pelukis, dari seniman, dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya menginfluence, tapi mengedukasi. Contohnya kemarin simple things. Tahun kemarin waktu pandemi tinggi, saya invite dokter anak terbesar di Jogja untuk bikin sesi. Just talking about gimana kita menghandle anak-anak kita, biar anak-anak itu tahu kalau keluar bagaimana, menghindari mereka bosan, online dan sebagainya. Itu nggak ada related dengan hotel kami, tapi relatednya adalah bahwa kita care dengan itu. Komunitas yang benar-benar sangat ngayomi sesuai konsep kami. Oke? Nah, ini sampel kolaborasi. Oke. Ada beberapa ini yang di tengah influencer dari ini Australia kalau nggak salah kemarin. Dan benar-benar dia update destinasi, tidak hanya hotel saya, hotel nginep, tapi dia ngomong ini flight dari sini, mudah enggak, kereta bagus enggak, ini baru nginepnya di sini. Talking like that. Jadi tidak monoton harus 100% hotel saya. Oke? Lalu targetnya gitu. Apa yang harus kita lihat di sini? Jadi semua hotel properti pasti tahu fokusnya mau di mana, influencer yang mau kita ambil mau di mana, ya. Fit enggak dengan produk kita. Apa yang kita cari itu sesuai dengan reputasi hotel kita, ya. Jadi subjeknya, ya itu reputationnya, demografinya, cost itu juga ngaruh karena tidak semua juga influencer kan doing barter ya, ada yang harus fresh money. Tapi kalau itu memang fit dengan hotel yang saya minat, saya selalu membudgetkan untuk itu. Oke.
Oke, how to connect with influencer? Pastinya tahu dong. Tapi ini salah beberapanya, salah empatnya. Kalau saya boleh, tapi pasti banyak ya. Dan sekarang sampai hari ini lebih banyak ke dari teman ke teman, ya. Jadi kayak komunitas, dari hotelier Surabaya masih tahu, Vi bagus loh ini coba. Atau dari Bali, Vi yoga ini ada influencer terkenal. Nah, maybe it's good di Jogja bisa you doing dengan temples apa sekalian dia mengembangkan produk dia, something like that. Marketing hotelier ya, jadi pasti dari semua itu addressing-nya kemana. Jadi pasti hotel tahu dong, yang penting adalah brand kita, sustain kita, ya, lalu follower kita, costing atau enggak, tepat enggak kita ngambil. Jadi semua marketing khususnya hotelier pasti tahu dan sangat paham mapping di sini karena setiap sales marketing di suatu hotel dia punya budget yang dia bisa keluarkan dan dia tahu bagaimana mengeluarkan budget itu. Oke, ini target ya, dia understand dan kalau saya lebih suka influencer dan mengedukasi ya. Jadi experience. Jadi dia akan share experience-nya. Oh, ke Jogja itu ada apa sih? Oh, jadi tidak hanya monoton kegiatan yang ada di hotel, tetapi kegiatan selama atau traffic ke sini bagaimana, Yogyakarta itu apa, feeling-nya bagaimana. Nah, itu lebih seperti mengeduket ya juga kita semua. Jadi kalau kita udah tahu nih semua dari A Z, pasti kita tahu goal kita, KPI kita ya, spesifiknya achievable enggak, relevan enggak. Kalau semua jalan, produknya tahu, saya pikir budget yang kita keluarkan itu akan sesuai dengan target yang kita berikan, yang kita goalkan. Jadi kita akan achieve atau KPI kita akan berhasil kalau kita sudah tahu spesifik, achievable, relevan nggak dari semua itu. Oke, itu saja Mbak Aca, lumayan banyak. Mudah-mudahan walaupun rada cepat, mudah-mudahan jelas. Nanti slide bisa saya sampaikan biar bisa sharing-sharing dengan teman-teman di sana. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Baik Ibu Vivi, terima kasih banyak atas sharingnya. Sama-sama. Saya Baik. menunggu Pak Nuri bertanya soalnya sebelum saya Iya, benar-benar. Harus bertanya dong Mbak-mbak, khususnya mahasiswa-mahasiswi, siapa tahu Iya, besok jadi GM loh, menggantikan kami loh. Dulu Bu Vivi juga kayak kalian. Bu Vivi udah pernah kuliah, jadi bisa bilang. Ayo, monggo Mbak Desi, Mbak Fani, Mbak Iin, ayo coba bertanya dong. Ya, yang lain Bu, suruh yang lain. Biar ya, Pak Nuri sudah pinter itu sebentar lagi jadi Pak GM. Coba Mbak Anissa. Pak Nuri. Dibuka videonya juga boleh biar saya tahu. One day saya ke Jakarta, saya harus visit ke kampus kalian. Kasih kesempatan teman-teman yang lain mungkin, teman-teman yang mau. Biar kita saling kenal juga. Ayo Mbak Desi, siapa tahu kalian besok kerja di Jogja loh, ada Bu Vivi loh. Ya kan? Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau di-unmute atau bisa lewat kolom chat. Ya, Bapak Ibu, silakan apabila memang ada yang ingin bertanya. Silakan. Ayo. Bocoran aja ya, khususnya ini banyak mahasiswinya ya Mbak Aja. Lumayan Ibu. Nah, Mbak, kalau ngelihat hotel ya, kalau mungkin Anda belajar kan sekarang di sekolah pariwisata, mungkin kalau ke depannya ada berpikir pingin kerja di hotel, saya ada sedikit suggestion, coba ambil sales marketing. Karena di dalamnya luar biasa. Dan kita masih bisa belajar divisi yang lain. Cuman di dalam strategi sales manager itu belum tentu didapat di divisi yang lain.
gitu. Kalau yang di sales kan sebelum dia jualan harus tahu dong room-nya bagaimana, FB-nya bagaimana, gitu. Sound system-nya jalan apa enggak sebelum dijual ke market. Jadi saya suggest ini buat yang muda-muda ini chance yang luar biasa loh untuk belajar di sales marketing. Apalagi sekarang zaman era luar biasa ya, digital. Banyak bisa berinovasi. Compare zaman saya dulu, Mbak, Mas. Jadi maksimalkan di situ. Monggo, silakan. Ada pertanyaan kah? Silakan Bapak Ibu. Apa malu? Apa pertanyaannya boleh ditulis nggak apa-apa? Boleh Ibu, bisa ditulis di kolom chat. Kalau gitu, kalau boleh saya aja deh Bu yang nanya. Boleh, Mbak Aca. Saya sih dari kemarin Mungkin ini Bu penasaran ya, gitu ya. kalau teman-teman nggak ada yang nanya, mungkin saya mau nanya dulu. Oke, baik. Mungkin Pak Nuri mau bertanya. Pak Nuri, silakan Pak Nuri. Ini semangat luar biasa loh, Pak. Pertanyaan Bu, pertanyaan Pak Nuri. 10 pertanyaan. Ini udah disiapin. Pak Nuri, kalau 5 pertanyaan aja, ini udah pertanyaan keempat kalau nggak salah. Nanti kalau ke Jogja, saya traktir makan siang sama saya. Luar biasa Bu. Luar biasa. Yuk, pertanyaannya apa? Ya gini Bu. Untuk marketing perhotelan Bu ya, gimana? Seperti contohnya kita kan dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan di G20 Bu ya. Nah, di G20 ini kan kebetulan tamunya juga undangan dari negara-negara sahabat ya. Mungkin ini kan sifatnya khusus ke pemerintahan seperti itu. Nah, ini apa ya, strategi apa yang bisa kita pakai untuk di hotel agar menarik mereka untuk bisa berkunjung atau menginap di hotel kita, Pak Bu. Oke. Jadi ini apa aja yang perlu kita, trik-trik apa atau langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam marketingnya? Betul. Oke, tak jawab dulu ya, biar nggak banyak nanti aku lupa. G20 di Jogja sudah jalan, Pak. Sudah ada beberapa, kalau nggak salah bulan apa ya waktu pertama itu, kok saya lupa ya. Sebelum Lebaran tuh sudah jalan, ya. Tapi selected hotel. Jadi yang dia pakai hanya bintang 5, for sure dong bintang 5. Tetapi preparation-nya itu tidak hanya di dalam hotel itu. Jadi semua stakeholder mengerti bahwa kita akan menghosting G20, ya. Kalau kita lihat dari sampai stasiun kereta api itu sudah ada spanduk, sudah ada banner. Lalu di hotel-hotel kita sudah ada semacam notification ke tamu, lalu event segala macam. Nah, kebetulan karena saya butik hotel, saya tidak dapat, tetapi saya dapat tamu in related dengan itu. Cuman mungkin mereka tidak menghadiri acara ya dari government, pas kebetulan tinggal karena memang cari kamar susah waktu itu. Nah, yang saya lihat, saya pelajari dari teman-teman bintang 5 untuk akomodir, memang itu lumayan tough, Pak. Karena kalau yang sekarang kan sudah alhamdulillah ya pandemi, kalau nggak saya Jogja level 1 masih ya belum ya kan, Jakarta juga saya pikir gitu. Tapi maksudnya mereka mungkin lebih mudah daripada yang waktu pertama, karena saya dengar waktu pertama setiap hari harus dicek, ya toh, harus benar-benar tough. Nah, tetapi tidak semua hotel kan dipakai. Saya bilang banyak hotel di Jogja yang bagaimana sih biar saya juga kecipratan tamu walaupun tidak ikut meetingnya, tetapi mungkin dari dinasnya atau dari kolega. Nah, salah satu unsur yang saya bisa lakukan, gimana agar G20 itu kan ada 20 negara ya kalau nggak salah ya, dan benar-benar itu orang-orang penting, dan itu juga salah satu bagaimana dunia melihat Yogyakarta juga ya, karena ada Jogjanya juga kan, Bali, Jogja di mana-mana. Nah, yang kami tonjolkan khususnya hotel saya adalah saya mengangkat UMKM Pak di hotel saya. Jadi saya selama periode G20 saya kolaborate dengan beberapa UMKM agar potensi itu menjadi daya tarik sendiri buat mereka.
Karena UMKM di Jogja, di Indonesia itu cukup unik ya, dimanapun ya. Kalau saya ngomong kan karena saya ada di Jogja ya, saya ngambilnya dari Jogja. Luar biasa unik dan itu bisa kita kembangkan di situ. Itu salah satu strategi yang mungkin hotel kami tidak dipakai untuk kegiatan mereka. Tetapi kami mengakomodir tamu-tamu mereka yang tinggal di hotel kami. Itu cukup menjawab pertanyaan saya, Pak Nuri? Ya, jadi dengan kegiatan UKM ini mungkin bisa juga ya Bu ya. Terus bagaimana kalau misalnya kalau untuk tamu-tamu itu ingin diinapkan di hotel, bagaimana kita bisa menawarkannya ke salah satu bagian pengurus ya untuk mereka. Ini gimana caranya Bu kita bisa menawarkan ke mereka Bu untuk bisa membantu. Promosi ya Pak ya? Jadi kalau sebenarnya ini nggak kita fokusin di satu titik aja di kegiatan satu event aja, tetapi kita bisa lebih general strategi ya. Kebetulan aja di Jogja pas kemarin ada G20, hari ini ada paduan suara nasional itu, dan ada kegiatan yang lain, ada maraton segala macam, ada festival musik. Nah, intinya adalah begini. Salah satu yang kami lakukan adalah media sosial. Itu nomor satu ya. Jadi hotel itu tidak akan pernah lepas dari media sosial. Ya, digital itu nomor satu karena kita bisa update kegiatan kita. Dan yang kedua, kita juga tidak hanya update hotel, tapi update destinasi. Jadi Jogja itu ada kegiatan apa? Nah, jadi kalau tamu planning di bulan Juli datang, dia udah tahu nih, oh Juli itu ada Ramayana Dance, oh Juli itu ada festival apa. Jadi dia udah tahu itu akan membangun atau meng-create demand agar demand itu memutuskan untuk booking ya atau memutuskan untuk holiday atau whatever ke destinasi itu. Jadi pergunakan media sosial, Pak. Saya ingat Pak Nuri nanya ke saya sesi pertama adalah Syahid mau buka hotel ya, benar nggak waktu itu? Ingat kan saya? Akomodasi ada apa? Kita punya Edutel ya, education tel. SMK Iptek Bu. Nah itu dah. Nah saya waktu itu bilang bahwa search positioning area itu adalah salah satu kunci untuk memulai kita mempromosikan, ya kan? Di samping of course internal kita ready nggak buat itu. Tapi kalau udah ready, saya membayangnya sudah ready, udah mau dijual, karena kita udah ngomongin marketing strategi. Jadi kita analisa dulu, search, analisa positioning area produk itu, ya. Strength kita di mana sih? Kita cari positifnya dulu deh, jangan negatif. Kalau negatif udah nanti susah, wes arep melaku nganan bingung, ngiwo bingung kan. Jadi kita posisinya positifnya dulu. Oke, oh ternyata ini posisi hotelnya atau posisi akomodasi ini cocok untuk bla 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 bla. Nah, jadi poin-poin itu yang kita tonjolkan Pak. Jadi gunakan media sosial yang kita miliki, positif attitude produk yang bisa kita tawarkan ke market. Itu sih Pak Nuri dan masih banyak lagi. Gitu. Menjawab pertanyaan Pak Nuri kah? Ada lagi Pak Nuri? Kayaknya Pak Nuri ini mau menjadi seorang sales marketing loh. Pak Nuri paling serius kalau ngomongin sales and marketing, luar biasa. Kalah loh Mbak Aca loh kamu. Sales marketing banyak cowok loh Pak, tenang aja Pak. Iya. Kalau di sekolah tim PPDB biasanya Bu. Nah, apa Pak Dede? Tim apa? Tim PPDB. Apa itu panjangnya? Panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, Pak Dede, ini Pak Dede dari SMK ya? Iya, SMK Iptek Ibu. Di mana ini Pak? Di Tangsel Bu. Oh Tangerang. Oke. Iya. Pak Dede, saya boleh sharing dikit. Pak Dede, saya adalah mentoring SMK di salah dua SMK di Yogyakarta, khususnya pariwisata. Yep. Dan itu saya sudah kerjain 5 tahun, Pak. Jadi itu salah satu saya punya goal bahwa
kenapa saya ada SMK, mentoring SMK, karena saya lihat anak training itu banyak kan SMK training di hotel. Ada apalagi SMK di daerah, tidak semua anak SMK setelah lulus bisa kuliah. Benar nggak Pak? Harapan orang tua anak SMK itu bisa kerja lulus. Nah, saya dan teman-teman GM asosiasi itu concern di situ. Jadi kita mentoring SMK langsung GM dan saya turun langsung akan memberikan tidak hanya motivasi Pak, tapi link and match program pemerintah. Saya hari ini pun saya sudah ada link and match guru Pak. Ada guru yang saya pegang, SMK yang saya pegang itu, beliau-beliau itu guru sudah lama, tapi bukan kayak saya kan, bukan praktisi kan. Mungkin masuk ke hotel aja juga pas meeting, ya toh. Nah, saya sudah mulai melakukan hampir setahun ini dari pandemi ini link and match. Jadi gurunya Pak, gurunya saya suruh terjun langsung. Kalau murid itu kan part of Bapak punya kurikulum toh, harus magang kan. Tapi ini gurunya. Nah, salah satu di dalam konsep link and meet saya itu ada program sales and marketing strategy. Karena yang saya pegang itu bukan sekolah negeri, Pak. Swasta. Yayasan. Kompetitor itu gila. Kayak hotel, kayak saya, kompetitornya banyak. Luar biasa. Exactly. If you cannot make it, itu udah dilahap tuh anak SMP Jakarta ketama. Dan negeri komplit, ada edu hotelnya, tapi yang swasta kan harus hidup. Nah, saya bikin kelas juga. Doing like atau dari drive bagaimana bisa menjual sekolahnya untuk kan last minute because you cannot make it. Saya itu terjun SMP dengan guru mereka. Kalau enggak kayak gitu, di situ kalau kita kolaborate dengan mereka akan lebih confidence Pak untuk menjual sekolah mereka. Nah, itu yang kami lakukan. Pak Dede, we can do like that. We can have a short training dengan mungkin teman-teman di SMK, what we can do untuk mencoba mempromosikan itu. Sip. Kebetulan sih kami juga sudah melakukannya sih Bu, sudah melakukan ya kan dengan dan kebetulan SMK ITEK guru-guru kami adalah orang-orang praktisi, kebetulan termasuk Pak Nuri, ya kan? Termasuk Pak Nuri, benar. Tim kita adalah tim orang praktisi, ya mungkin cuman kemasannya saja nih, kadang-kadang kan kita di hotel belum tentu bagian sales juga ya Bu ya. Banyak. Kita kebetulan kayak saya adalah FB service ya kan. Siap. Pak Nuri housekeeping, ada teman saya di FO. Ya kan, nah, memang perlu ada salah satu mentor atau untuk kita mengarahkan gimana sih kita membuat satu atau packagingnya lah biar menarik gitu. SMK dengan kita saingan dengan beberapa SMK negeri. Betul, gitu. betul. Apalagi maaf, mohon izin SMK kami adalah COE, Center of Excellence. Wow, oke. Dan berlanjut tahun berikutnya adalah SMK PK, Pusat Keunggulan. Wow, which is sudah punya bobot kan? Iya. Nah, can you imagine SMK yang pelosok, Pak? Ya kan? Itu kan wah susah banget. Kasihan juga kan kalau nggak dibantu. Betul. Benar-benar sekali. Mungkin nanti saya boleh minta nomor telepon Ibu, mohon izin. Boleh. Kita bisa sharing lebih banyak lagi untuk yang SMK, Bu. Siap. Dengan senang hati, Pak, karena saya cuma bisanya berbagi. Berbagi apa yang saya bisa. Kalau nggak bisa saya nggak ngasih gitu. Thank you Pak Dede. Nomornya ke siapa? Ke Mbak Aca atau saya biasa komunikasi Mbak Dela, Pak Bagas. Nanti saya bisa sharing. Saya bisa kasih nomor saya.
Baik, Oke, makasih ya Mbak. Bu. Sama-sama Pak Dede, semangat itu SMA SMK-nya luar biasa. Nanti kalau saya ke Jakarta saya mampir ya. Siap, ditunggu Bu. Siap, Bu. Siap. Sambut, Bu. Siap. Sore Mbak Vivi, Siapa ini? Mbak Iin. Mbak Iin lihatkan dirimu please. Mbak Iin yang mana ini? Aku nggak. Mbak, Ya. aku dari SMK Limbahnya itu baru pertama Keren. ada jurusannya perhotelan gitu Mbak. Sama juga udah COE, udah SMKPK negeri nih sekolah aku Mbak. Keren. Cuman masalahnya belum ada guru perhotelan. Ini makanya aku masih banyak belajar. Mungkin untuk next pertanyaan berikutnya bisa dijapri ya Mbak Yu ya. Boleh. Minta nomornya, iya. Boleh. Sorry, bentar, Mbak Iin, Bu Iin. Nah, halo Bu Iin. Hai. Cantik Ya. begitu loh setelah videonya dibuka. Ada Pak Nuri loh. Bu Iin, Iya. sorry, di mana SMK? Di selatan Mbak, Lebak Banten. Mana itu? Malingping Lebak Banten, dari Serang kita 4 jam lagi ke tempat aku. Nah, Mbak Iin, Iya. boleh dibantu nggak? Coba cariin hotel-hotel terdekat situ apa aja. Nanti bisa Hotel? dijapri, jangan sekarang ya. Iya. Saya kalau Mbak nggak Jadi- ada hotel di tempat aku, nggak ada, paling penginapan biasa aja, nggak ada penginapan hotel. ya. Ada Ya, tapi mungkin- jauh kali Bu In. Ya, jauhnya itu berapa Kali. kilo? Berapa kilo? Tuh. Pokoknya 4 jam dari tempatku itu ke Serang itu 4 jam, Mbak. Sekitar segituan. Dan kebanyakan dari Serang juga yang PKL-nya ke tempat kami ke Tangerang. Benar nggak Bu In? Iya, betul sekali, Beberapa. Pak. Berarti yang Ada yang ke Lampung malahan mah. nanti kirim ke Jogja ya. Saking jauhnya nggak ada tempat ya, aku nggak ada tempat PKL. Paling ke Aston Boleh tuh ke Akademia. Jogja tuh. Rekomen dari Bu Tapi Vivi. ada ini nggak Bu? Ada punya edu hotelnya sendiri nggak buat praktek? Untuk Atau lab hotelnya akomodasi? ada. Iya, Revanya ya. lab hotelnya ada. Cuman ya masih belum lengkap lah gitu ya. Dari Ya. pengajarnya, dari peralatannya juga kita bantuan ada dari pemerintah kayak mesin laundry, terus peralatan housekeeping ada sedikit-sedikit mah gitu. Seperti itu bantuan mas. Tapi sekarang masih udah ngeluarin 2 alumni Mbak. Wow, keren, super keren. Lumayan, iya. Semangat. Peminatnya antusias banyak sekali ini. Peminatnya alhamdulillah banyak sekali yang mau ke perhotelan itu. Keren. Iya. Wah, ini nanti saya harus berkunjung ke Bu In. Tapi Iya. Bu In. Baik Mbak Yu, iya yang lain Boleh lah juga Yu gabung siap. dengan Bu In, boleh gabung nih daftar. Iya. Nanti sama Pak Daerah Dede pantai sama loh Pak Mbak Nuri. Yu enak, daerah Iya. pantai enak iya. Oh, kalau seandainya itu ada hotel walaupun tidak dekat ya. Jadi gini Bu Iin, kita ada asosiasi hotelier namanya Buru-buru dong, Ki. IHGMA. Ya kan? Nah, salah Dia pada di satu sini. aim kami atau goal kami yaitu adalah mentoring SMK. SMK-nya itu yang pariwisata, walaupun tidak pariwisata pun Ya. pada apply ke kita. Nah, coba, jadi saya juga nggak ada clue, aku nggak pernah di daerah situ, tapi coba hotel yang di area situ siapa Bu? Siapa tahu saya masukin di grup asosiasi, nanti ada yang bisa ngebantu untuk mentoring, walaupun bukan tiap hari harus ke situ. Mentoring kan gampang ya, hari begini bisa seperti ini, ya toh? Atau bisa nanti Bu Iin diundang ke hotel untuk link and match dan sebagainya. Coba Bu Iin, kalau ada Ibu ada data atau mungkin ada hotel yang walaupun tidak dekat tapi rada apa ya? Maksudnya reachable ya untuk ke situ. Coba Bu, saya coba tanya-tanya siapa GM-nya di situ. Gimana? Oke, mungkin Bu Iin keputus. Nanti saya kontak aja. Oke, Mbak Aca ada pertanyaan. Tadi Mbak Aca bertanya. Nanti kalau nggak bertanya jerawat. Mungkin saya keep di mentoring Oke, kelas Ya Mbak, good. nanti berarti tinggal saya cek ya. Kalau misalkan ada hotel yang itu Ya. bisa dijapri juga mungkin nanti kontaknya Boleh. bisa Mbak Boleh. Aca. Nanti saya kasih nomor saya. Anytime. Baik, Dengan Mbak. senang hati Matur yang nuwun, Mbak saya Yu, bisa ya. bantu. Ya. Siap. Saya mau ada sesi keempat mengenai CHSE in related dengan sales marketing karena memang itu bidang yang saya suka. Jadi mungkin saya jadwalkan di hari Kamis, tapi nanti detailnya saya info ke Mbak Aca ya. Ya baik Ibu. Oke. Nanti kita akan bantu koordinasi juga untuk Siap. kontak TV Siap. ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Seru ini. Iya, Siap. Bu. Ada yang lain mungkin sebelum kita selesai?
Oke. Baik, terima kasih Ibu Vivi, Pak Nuri, Bu Iin, Pak Dede, dan semua peserta yang sudah Mau foto ya? Sama-sama. yang sudah join, antusiasmenya semua sharingnya keren. Terima kasih banyak, terutama untuk Bu Vivi. Tidak terasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri mentoring class kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi bakal bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum menutup acara, kita akan ada screenshot dulu nih, Pak. Seperti biasanya ya, Ibu Bapak, boleh menyalakan kameranya. Iya. Baik, pada hitungan ketiga nanti saya akan screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Terima kasih. Stay in touch. Kalau ada yang ke Jogja bisa mampir atau kontak Iya, benar. saya. Itu salah satunya minta nomornya juga, Iya, Bu. seru Boleh, ya. boleh dong. Iya, Boleh coba sih. dong. Dengan Iya. senang hati. Pokoknya apa Iya. yang related dengan hotelier itu yang saya bisa. Saya akan selalu dengan senang hati untuk berbagi. Oke? Asik. Terima Sukses kasih selalu banyak. Poltek Sahid, teman-teman SMK IPTEK, Bu Iin dan teman-teman yang lain sukses ya. Semangat dan pasti kita Terima bisa. kasih Bu. Terima kasih. Tunggu Saya Mbak Aca mundur nomor ya. Terima teleponnya. kasih Mbak Aca. Oke, baik, Pak Oh, Deden. iya, nanti saya kasih di link di sini ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat Salam semua, sehat Mas semuanya, Jarwo. Bapak Ibu. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perubahan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Sampai bertemu Amin. di mentoring selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Terima kasih, Sukses. Bu. Terima kasih semua teman-teman Saya ya. mundur ya. Ya, bye.